Pencurian adalah sebuah hal yang sering sekali terjadi ya, tidak hanya di negara kita yang tercinta ini gitu, tapi di seluruh dunia juga terjadi juga. Seluruh dunia, bahkan negara maju sekalipun. Negara maju sekalipun. Karena yang namanya pencurian itu bukan hanya barang kecil aja, Son. Ya kan, bukan hanya barang yang berupa angka gitu, Son. Yang apa kalau misalnya ditelisik sudah sampai Singapura saat ini, Son. Ya kan, banyakan gitu. Tapi barang yang ukurannya besar ternyata dicuri juga, Son. Ternyata dicuri juga ya. Kira maksud lu tadi yang di apa? Manik-manik atau apa itu yang biasa di mall? Enggak, bukan. itu parah loh. Itu klepto kalau itu namanya. Beda-beda. Ini barang gede nih yang dicolong, Son. Iya, barang gede nih yang dicolong. Jadi yang nggak bisa yang tanggung jawab itu karyawannya sih itu nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya ya nggak bisa dipotong gaji gitu. Nggak bisa Maksudnya potong ya. gaji kalau Karena itu terlalu besar ini. langsung jadi budak kalau gitu sekalian. Nah, ya kan. Jadi hari ini kita akan ngebahas di special edition ini yang bertemakan pencurian barang-barang terbesar di dunia. Dimana kalian pasti kaget gitu ya kalau denger ini terjadi di negara maju juga ternyata, Son. Kalian bakal kaget juga. Kok bisa barang ini dicuri? Kok bisa barang ini dicuri? Makanya tonton sampai habis, oke? Udah, langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Oke, dimulai dari yang pertama dulu ya, Son ya. Jadi ternyata di negara Jamaika itu ada pencurian pantai, Son. Pantai dicuri, lu bayangin. Jadi ceritanya gini, pada bulan Juli tahun 2008 sebuah pencurian pantai besar-besaran itu terjadi, Son. Kali ini yang dicuri itu pasir dan karang ya, Son. Udah pasti sih disedot pasirnya kan. Dia ambil semua ya kan. Jadi pencurian ini itu terjadi di sebuah pantai yang bernama Coral Springs, yang itu letaknya ada di bagian utara dari Jamaika. Jadi pantai yang awalnya memiliki pasir putih sepanjang 400 meter dan luas sekitar setengah hektar ini tiba-tiba hilang dalam waktu yang singkat, Son. Lo tau gak hilangnya berapa lama, Son? Berapa lama? 1 kali 24 jam, Son. 1 hari doang udah hilang semua, Son. Dalam semalam. Hektar? Dalam semalam, Son. Dian. Jadi pasir-pasirnya ini itu dicolong pakai 500 truk secara bersamaan, Son, datang ke situ, Son, ngangkut-ngangkutin pasir. 500 truk langsung. Mohon maaf, ini sih sindikat tuh deh. Iya, bener. Maksudnya ini bukan yoman lagi ya. Jamaika kan atau mungkin uangnya untuk membeli yoman gitu, Son. Iya kan? Bisa jadi juga. Jadi sebenarnya pantai ini itu lagi di tahap pembangunan. Akhirnya karena pencurian ini terpaksa ditunda, Son, proyeknya. Karena ya tentunya rugi besar sekali, Son. Iya, Segitu banyaknya pasir diambil ya kan. Sekarang kan pertanyaannya pasir ini dikemanain gitu kan. Ternyata pasir pantai di Jamaika ini itu sangat digemari, Son, untuk digunakan sebagai bahan konstruksi oleh penduduk lokal yang membangun rumah mereka sendiri. Sehingga di wilayah tersebut permintaan pasir sangat tinggi, Son. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada Singapura, Son, permintaan pasirnya, Son. Karena besar Jamaika. Karena besar dan banyak yang bangun rumah, Son. Karena di sana emang kalau belum punya rumah belum boleh nikah katanya, Son. Pencurian ini tentunya mendapat perhatian serius ya dari pemerintah gitu. Jadi Perdana Menterinya saat itu yaitu Bruce Golding langsung memerintahkan polisi untuk melakukan investigasi, Son. Gimana ceritanya pasir sebanyak itu tuh bisa dicuri dalam semalam coba. Jadi polisinya ini melakukan tes forensik lah gitu dengan pasir yang dijual di pasaran sama pasir yang hilang tersebut dicocokin gitu. Ya kan? Ini ada yang sama nggak pasirnya? Tapi sayangnya ini walaupun investigasi berjalan sepanjang 3 bulan. Buset. Tidak ada satupun tersangka yang dituntut, Son. Masih belum nemu pelakunya siapa. Iya. Maka dari itu masyarakat banyak menuduh ada keterkaitan polisi juga, Son, di kejadian ini. Masalahnya gini, pencurian pasir dengan skala sebesar ini itu bukan cuman menyebabkan kerugian ekonomi doang, Son, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi pantai misalnya, hilangnya habitat laut dan gangguan ekosistem pesisir. Sama satu lagi, anak-anak nggak bisa main pasir lagi, Son, di pantai tersebut, ya kan? Begitu. Menurut gue gak masuk akal sih itu sih. Karena gue sebagai maksudnya kerja di dunia logistik gitu ya, kan pasti gak banyak orang yang punya truk sebanyak itu. Iya. Itu sebenarnya gampang banget nge-tracknya ya. Kalau emang beneran diinvestigasi ya. Anggapannya orang yang punya, kalau gak ada yang nutupin maksudnya. Nah, orang yang punya armada sebanyak itu siapa? 500 maksudnya? truk loh langsung semalam Iya. kejadiannya bus besoknya hilang, Son. Maksudnya di negara kita itu paling banter punya truk paling 100-an, 200 ya kan, itu aja gak semua jalan. Bener, ya kan. Ya kan? Ini kan tinggal dicek, oh ya udah pemain-pemain truk itu ya itu aja orangnya
uangnya, bagi yang vendornya segede itu ya, yang punya Iya. armada sebanyak itu, ya kan? Itu pasti sih tadi dunia politik pasti ikut sih di situ. Pasti ada ikut campur gitu ya. Pasti ada ikut campur. Karena ini sangat merugikan sekali ya Son ya, maksudnya ya, untuk Iyalah, gila. warga setempat pun juga rugi Son. Karena pantai yang harusnya bisa dibangun tepat waktu gitu misalnya jadi tertunda dan mengalami kerugian besar gitu loh. Iya, apalagi ini buat pasti pariwisata juga kan. Pariwisata, ekosistemnya juga rusak ya kan. Coba bayangin kalau di sini jadian kan. Goreng kerupuk gimana begitu Son? Emang nggak sehari-hari? Nggak bisa goreng kerupuk Son di sini Son kalau begitu Son. Oh iya, Iya kan? kayak itu ya. Iya dong. Iya. Ya sini jujur semua orang ya Son Untungnya ya. jujur, tapi emang ada di suatu negara gitu ya, yang jauh di sana emang bisa sehari-hari Chat terjadi Chat. Oh begitu ya. Sehari-hari Pencurian terjadi. pasir ini. Pencurian pasir. Nggak tahu dikasih atau nggak sebenarnya. Oh, Iya, yang kan? bawahnya ada terpalnya apa yang mana nih? Pasir yang dicuri nih. Oh, itu kan nggak dicuri. Nggak dicuri, nggak mungkin ya, Son, ya. Made dong. Benar. Ya, tapi adalah banyak lah misalnya di daerah-daerah, misalkan terutama di luar pulau ya, itu bisa setiap hari diambil Chat untuk diekspor ya. Pasir. Pasir Gila. pantai kan. Gila banget ya. Disedot bener-bener. Gue pernah lihat kapalnya ya kan, segala macam buat nyedot pasirnya, itu cepet banget nyedotnya. Oh cepet banget jedotnya ya. Nyedotnya. Gila. Kapalnya gede soalnya. Oh iya iya. Itu kan iya, nggak iya. mungkin nggak ada tektokan sana sini ya. Tapi kan? ini 500 truk misalnya lewat situ kan, waduh berisiknya kayak apa Son? Iya sih. 500 500 biji Son lewat Tapi situ, itu Son. kan tadi estimasi truk ya. Kalau yang gue tau kan kalau di negara itu kan langsung pakai kapal. Jadi cepat. Kalau tadi kan estimasi bisa sampai 500 truk ya kan. Ya belum tahu sebenarnya kendaraan itu pakai apa buat ngangkutnya sebenarnya kan. Oh belum tahu gitu ya pakai Iya kan truk tadi apa kan pakai apa ya? Bisa jadi tadi kan kapasitasnya 500 truk ya, bisa jadi pakai kapal. Oh langsung, iya kan. benar bisa jadi pakai kapal Iya, soalnya juga. rata-rata pakai kapal nyedot pasir itu dan Oh, cepet iya. banget emang. Oh emang cepet banget ya? Wah gila banget sih. Dan emang di Jamaika itu memang banyak banget preman emang di situ emang. Iya, banyak iya, banget iya. preman, kejahatan tuh sangat tinggi, kriminalitas ya kan. Jadi banyak gangster gitu-gitu emang di Jamaika terkenal tuh. Ngeri. Iya, ngeri, jadi emang. ya hal-hal begini nggak begitu kaget lah ya maksudnya ya. Kagetnya cuman karena pantai kok bisa dicuri gitu loh sana ya kan. Iya. Iya kan? Terbuka itu loh. maksudnya. Iya, pantai mah dikeruk ya bukan dicuri ya. Iya kan bener gak? Sama aja dong. Sama aja dong. Apa bedanya? Cara Kan mencurinya ya diperluas dikeruk. bukan ya? Nggak, dikeruk bukan diperluas. Hah, bukan ya? Sama dipindahin ke yang lain. Oh iya, itu mah direklamasi kalau diperluas ya. Wow. Hah? Iya. Salah saya. Salah, sorry ya. iya. Nah kali ini yang kedua dari gue Zed. Ini adalah pencurian gedung kali ini. Gedung dicuri Son. Gedung dicuri dan bukan sembarang gedung Zed. Bukan Ini adalah SCBD kan gedung- tapi ini. Enggak terlalu kuat kalau itu. Oh, terlalu kuat. kalau itu, Zed. Nggak bisa, nggak bisa. Benar. Ini adalah gedung salah satu yang paling ikonik di New York. Ini adalah Empire State Building. Empire State Building dicuri Son. Bisa dicuri. Kok bisa begitu? Nah, kalian saya pasti baca, oh ini mungkin copyright lagu gitu kan. Nah, lagu Jay-Z ya. Lagu Jay-Z. Benar. Ternyata beneran gedungnya yang dicuri. Gedungnya dicuri ya. Gue pikir kan ini dicurinya masih di cut atau apa gitu. Ternyata enggak Zed. Yang nyuri adalah Si jurnalis. dekat ternyata ya orang. Emang Bukan selalu orang dekat sih yang nyuri dekat ya sih. kan? Iya benar. Iya, Yang si nyuri paling orang dekat dekat. emang. Iya benar. Ini adalah jurnalis-jurnalis ya, Zed. Sebuah perusahaan media yang itu adalah New York Daily News. Kok bisa jurnalis nyuri begitu? Daily News ya. Jadi sebenarnya ini simbolis sih sebenarnya. Jadi mereka ini nyuri dengan tujuan mengungkap kelemahan dari sistem pendaftaran properti di New York. Jadi mereka itu awalnya mengajukan dokumen-dokumen palsu ya kan dengan Iya. nama-nama yang tentunya fiktif. Jadi mereka ngasih nama kayak Fay Ray. Biasanya kalau di Amerika John Doe. Atau ya misalnya kan? Billy Sultan. Tapi ini dia ngambil dari film sih sebenarnya sih katanya. Oh iya? Ngambil dari film King Kong apa nggak salah. Oh, jadi karakter film King Kong diakuin itu namanya dia gitu. Oh. Segoblok itu deh. Lain John Doe gitu kan. Enggak. Ini tapi udah fiktif ngasal aja udah namanya deh. Kalau John Doe itu kan orang yang tidak punya identitas kan. John Doe. Identitas. Bahkan nama perusahaannya Chat. Itu namanya Nelots. Nelots. Tahu nggak apa itu? Apa itu namanya? Kata stolen dibalik nih. Apa tuh? Kata stolen dibalik. Oh iya benar. Jokes sini kena juga di sana Chat. Oh iya, dibalik-balik ya. Balik namanya. Bener, dikilap-kilap ibaratnya dari sini. Wah. Iya kan? Jadi infonya kan gedung itu diestimasi nilainya 2 miliar dolar. Itu berhasil dialihkan ke pemilikannya dalam waktu kurang dari 90 menit Chat. Wah. Sepak bola itu kurang dari 90 menit kepemilikannya dialihin ya. dialihin. Gila. Itu mungkin De Bruyne-nya belum merah itu mukanya. Nah, itu dia. Maksudnya pasti belum ada yang teriak Ben White pada saat itu soalnya kan. Pasti belum ada yang teriak Ben White itu. Ben White blok belum nyampe situ. Menit 90 itu ya kan. 90+3 lah kalau itu. Itu Ronaldo belum nyundul itu. Belum.
belum. 90 menit tuh Justin Hubner masih sibuk sama Jennifer Copen itu sana katanya. Sibuk jalan-jalan maksudnya. Jalan-jalan, iya. ya kan. Kan udah selesai matchnya. Udah selesai. Jadi mereka itu nunjukin kalau ada celah besar lah di situ kan. Nggak ada pemeriksaan identitas, nggak ada cek keaslian transaksinya, ya kan. Sama nggak ada pengecekan kalau penjualnya itu sah secara hukum. Setelah laporan ini terbit, otoritas New York langsung melakukan investigasi. Kantor registrasinya ini yang ngakuin kesalahan. Mereka nyebut kalau sistem pencatatan mereka itu emang sangat mudah dimanipulasi. Oh, akhirnya ngaku tuh ya. Ngaku mereka. Iya. Sistem yang tempat registrasinya itu ya. Habis itu baru ada perubahan sistem keamanannya lagi sih. Dan itu akhirnya dicap sebagai bukan kejahatan murni. Jadi cuma sosial eksperimen doang. Oh, sosial eksperimen doang ya. Soalnya abis itu Daily News langsung ngapus pendaftaran palsunya. Gitu. Karena percuma, ujung-ujungnya bisa disliding tackle juga pakai girik. Bener nggak Son? Bener nggak Son? Emang ada di sana. Pas mau beli kok tanahnya gini-gini ya, nggak kotak-kotak ya. Udah capek-capek SHM kan serasa, mohon maaf Pak, ini setahun kemudian ada datang nih rumah saya Pak. Nah, ya kan? Ternyata double sertifikatnya. Bener ya kan? Master cabut langsung. Maksudnya di Amerika loh ini bisa loh. Iya, terjadi loh. ternyata- Bayangin kalau di negara-negara berkembang zaman dulu ya. Iya pasti banyak Impactnya yang di berita sekarang. Nah, ya kan, ya kan. Oke, yang selanjutnya ada pencurian tergila nih menurut gua nih di video ini. Wih, ngalahin punya gua. Gue yakin lebih parah daripada punya lo ini. Oke. Karena yang dicuri itu adalah sebuah gereja, Son, coba bayangin, Son. Jadi ceritanya gini, pada tahun 2008 sebuah gereja di desa Rusia yang berusia sekitar 200-an tahun itu dicuri oleh warga, Son. Warga yang mencuri. Iya, kalau orang Amerika suka bilang I built this brick by brick. Orang Rusia bilang no, I stole this brick by brick katanya. Wow. Jadi mereka ini memang mencuri gereja tersebut itu bata demi bata gitu, Son. Waduh. Diambilin untuk dijual ke tukang bangunan, Son. Udah 200 tahun tuh gereja. Umurnya 200 tahun gerejanya. Edan. Jadi gerejanya ini itu memang sudah lama ditinggalkan gitu, Son. Jadi butuh waktu lama sampai orang itu pada sadar kalau gerejanya dicuri, Son. Pelan-pelan dicuri sampai gerejanya ini ya benar-benar hampir hilang gitu, Son. Karena dicuri batanya, dicuri kayunya. Mungkin Iya nggak kan? ngeh juga kali ya. Kayak Nggak ngeh. lagi ngeliat gitu kan. Karena nggak diawasi. Iya. Gereja tua ini nggak diawasi gitu. Mungkin jemaatnya pas ngeliat juga, emang temboknya serendah ini ya. Nah, ya kan? Nggak ngeh kali ya. Ya bener. Karena udah jarang jemaat yang datang ke situ, Son. Ditinggalkan. Iya. Mualaf apa gimana ya? Enggak. Mungkin ke gereja lain lah yang lebih modern. Mungkin kan kadang orang pengen yang lebih modern. Iya. Ya kan? Jadi ya bangunan gereja yang bersejarah dan memiliki nilai budaya ini akhirnya hilang secara fisik gitu. Yang akhirnya meninggalkan kerugian besar bagi warisan budaya lokal, Son. Jadi di Rusia ini ternyata memang banyak gitu bangunan bersejarah atau ya seperti gereja tua ini yang mengalami pengabaian gitu. Udah nggak didatengin lagi mungkin atau nggak diperhatiin lagi sehingga banyak warganya tuh yang nyolong pelan-pelan. Iya. Terus dijual ke toko bangunan gitu, Son. Itu baru ngeh sih gue. Maksudnya ternyata perannya UNESCO itu penting juga di situ ya. Maksudnya dia ngelindungin gedung-gedung atau apa tempat bersejarah apa segala macam kan sebenarnya tugasnya mereka kan. Tapi kan tidak semuanya bisa dilindungi oleh UNESCO sebenarnya. Iya sih, maksudnya gara-gara dilindungi sama dia jadi ada pengawasannya gitu loh. Ya mungkin untuk beberapa tempat, tapi kan tidak bisa semuanya. Yang Iya pertama, sih. yang kedua hubungan Rusia dan benar United juga. Nation kurang baik ya kan. Jadi ya gue nggak tahu deh. Iya, Mungkin iya. nggak ada kerjasama yang jelas juga gitu antara UNESCO sama Rusia. Rusianya nggak mau juga mungkin. Bisa jadi sih. Rusia memang negara komunis kan. Begitu, Son. Ente seandainya nih, ente misalnya pengusaha bangunan gitu misalnya kan. Ya. Ini ada batu bata murah gitu misalnya. Oh ini dari mana? Biasanya nyopot gereja misalkan ya. Ente kira-kira terima apa nggak, Son? Buka berapa? Masa buka berapa sih? Saya aja saya staff. Enggak, saya pasti. Waduh, mohon maaf, saya mau nyari yang halal di sini. Benar, saya masih punya moral, mohon maaf. Bener, Iya kan? bener. Gila banget ya, sampai gereja lah San bisa dicuri San. Jadi maksudnya kalau kita dengar cerita tentang jembatan dipretelin, which is di negara Konoha ini sering sekali terjadi ya San ya. Sering banget sih. Rel kereta apa segala macam. Mungkin makin kesini makin berkurang lah tapi. Udah ya kan? habis atau apa? Enggak, masih ada lah. Masih Kereta ada, masih ada. Iya. Ya kan, yang naik makin banyak kereta. Soalnya banyak gitu beritanya kan rel-rel apa dicuri yang bikin akhirnya semua telat. Parah itu, ganggu semuanya. Mengganggu semuanya akhirnya gitu loh. Besinya dipretelin apa ya kan buat dijual ya kan. Emang nggak susah maintenance-nya kayak gitu kan susah ya kan? Iya susah dan itu merugikan banyak orang. Masalahnya jualnya kan maksudnya sebagai besi tua atau tadi bahan bangunan kan pasti murah banget sih. Ya gila. murah lah pasti ya kan, bekas ya kan. Iya. Batu batanya bekas. Pasti nggak mikir ketahuan sampai lah. situ. Tapi ya mungkin lumayan juga kan kalau diambil banyak misalnya gitu. Iya sih, tapi Kan di sono pasti harga batu bata beda sama di sini, pasti lebih mahal
di sana. Iya sih, tapi 2 Iya kan? tahun serapuh apa sih? Tapi pasti Nggak udah tahu kan direnovasi kalau- bolak-balik sih. Kan kalau gereja, maksudnya kan kalau bangunan tua tuh kan kokoh, ya kan biasanya kan masih pakai bata merah. Tuh, jadi ya. Ternyata jualnya ke kokoh juga abis itu. Iya bener, jualnya ke kokoh juga, tapi di Rusia nggak ada kokoh sih kayaknya. Paling orang Uzbekistan paling banter kalau yang sipit-sipit kayaknya. Begitu Son, ya kan. Ya ini tentunya sangat disayangkan ya kejadian-kejadian seperti ini. Karena pencurian itu, mau sekecil apapun itu pasti yang dirugikan tuh orang yang bersih gitu kan. Kemungkinan besar yang dirugikan tuh orang yang bersih. Iya. Cara orang kotor tuh memang seperti lintah gitu. Hmm. Jadi pasti orang yang bersih yang dirugikan, orang yang bersih yang dirugikan. Sehingga memang harus ditumpas itu, ya kan? Yes. Diberantas yes, itu yes, pencuri-pencuri, apalagi pencuri berdasi itu biasanya nyolongnya lebih banyak soalnya. Pelan-pelan ya. juga ya biasanya pelan-pelan juga sih nggak kelihatan. Nah yang selanjutnya Chat, ini gue bawain lebih ke kearifan lokal kalau ini. Oh, Karena ini adalah pencurian 300 penutup lubang got. Chat. lubang got aja dicuri Son. Lubang got penutupnya dicuri. Mungkin karena lagi banjir kali Son, jadi diangkat dulu sebentar enggak? Bukan? Biar Hah? masuk ya. Biar masuk ke dalam kali. Iya, biar penyerapannya lebih cepat ya. Bener, biar dari atas ke tanah gitu kan turunnya. Bener enggak ya kan? Iya. Jadi ini terjadi di US, Los Angeles bahkan. Di US ini kejadian nih. US. Iya. Makanya saya bingung nih, U-nya ini apakah Uchiha aja. Jadi ini terjadi di tahun 1990. Jadi ada 2 orang pria, ini warga Meksiko. Ternyata kerjanya imigran ternyata ya Son ya. Kerja bahkan baru tiba di Los Angeles. Waduh, ya kan? Pendatang udah langsung sikat ini kan. Jadi mereka itu mencuri 300 penutup lubang got yang beratnya itu masing-masing sekitar rata-rata 136 kg lah. Wah, Ya kan. Lu bayangin totalnya 40.000 kilogram. 40.000 kilogram ya? 40.000 kira-kira ya. Apa bervariatif 136 kan? kilogram beratnya. Rata-rata. Satu biji. Satu biji. Angkatnya pakai apa itu? Nah itu dia. Pasti ada alatnya lah. Dan sebenarnya nggak cuma di Los Angeles aja, kayak ada Beverly Hills, terus Santa Monica, ya kan, dan lain-lain. Dan ini terjadi sih, terjadinya cuma dalam waktu 9 hari. 9 hari keangkut semua tuh ya? Ludes tuh. Jadi kayak sesimpel kayak jeruji-jeruji besinya, ya kan, penutup meterannya, kayak gitu-gitu doang. Diambil untuk dijual ke toko besi gitu. Ke toko besi, Gila. besi tua. Satu bijinya itu murah banget, Cet. Oh, Sekitar $6 doang. $6. Jadi main quantity dia. Oh iya. Jadi akhirnya polisi tuh mulai nyelidikin lah, investigasi ya kan. Kok penutupnya pada hilang semua ya kan, pada kebuka. Soalnya kan tuh bahaya ya kan buat lu di jalanan. Ya kan? Bahaya, ntar ada orang yang jeblos misalnya Orang kan. jeblos masuk. Iya. Opo wae tak tabrak. Ntar ada video begitu lagi di TikTok kesana. Jadi akhirnya polisi berhasil menangkap 2 orang itu, bernama Lopez dan Barrios. Jadi mereka tangkap itu pas lagi transaksi ya, mau jualan. Tapi waktu itu kuantitinya lumayan besar lah. Ya kan, sekitar 1 ton lebih lah mereka itu. Dan Oke. dilapisin kardus apa segala macam. Mereka ketangkap di situ. Alhamdulillah ketangkap berarti ya. Karena setahu gue selokan di Amerika itu dia kadang suka ada ruang gedenya gitu di bawah, lu tau gak? Iya. Itu sebutannya yang isinya ada salur airnya gitu Ada kan. saluran airnya di tengah terus Kayak orang bisa gotnya. jalan gitu di Iya, samping-samping. iya. Sewer. Apa sih sebutannya itu sewer itu? Oh siwar kalau mata nggak bisa lihat kalau itu. Ya kan? Bukan. Bukan yang suka ngasih-ngasih gitu. Sewer. Iya. Jadi setelah ditangkap mereka itu dijatuhi hukuman 180 hari di penjara. Bentar banget ya. 6 bulan paling. Iya 6 bulan. Tapi ada 3 tahun masa percobaannya lah. Magang dulu tuh. Belum tanda tangan kontrak. Apa magang terus? Nyarinya anak magang terus biar murah. Yang itu gue lihat. Itu strategi perusahaan-perusahaan banyak tuh. Hah? Ya ngomong apa? Emang kita itu paling sering pakai AI katanya. AI itu emang selalu diimplementasikan di perusahaan kita kan. Oh, iya. Misalnya semua apa segala macam. Ternyata Benar. AI-nya anak intern. Anak intern bener. Dan ternyata pencurian penutup lubang got ini bukan satu-satunya ya. Ternyata banyak loh di sana. Kayak misalnya di California gitu tahun 2008 sempat juga sekitar 50 penutup lubang got. Itu banyak loh itu. Banyak Tapi itu. ya pastinya lebih banyak di negara-negara misalnya di India gitu. Oh banyak sekali di India Iya, tuh. gue lihat beritanya di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu ada sekitar 400-an lubang got yang dicuri tahun itu. Oh. 400-an tuh. Ya gue wajar sih maksudnya kalau misalnya kejadian seperti itu gitu ya. Karena lebih susah menjadi kartap daripada ditangkap gitu sama saya zaman sekarang gitu loh ya kan. Iya. Ya, jadi akhirnya buat ngurangin kayak pencurian itu, mereka bikin aturan kalau penutup lubang got tuh dibuat dari bahan non metal. Mulai itu beberapa kota udah nerapin, sama dikasih pengunci lah yang lebih ketat lagi. Oh iya, iya. Memang harus dijaga ketat kalau misalnya udah kecolongan ya Son ya. Iya, lubang kecolongan ya harus dijaga ketat dong. Iya, Ya kan? For me once, shame on you gitu kan. For me Nah, twice, shame on me. Ya full me kan? tries. Ya, sama-sama ketipu.
Jadi jangan sampai kecolongan 2 kali itu. Sekali aja cukup. Nah, Tapi kalau beratnya sampai 100-an kilo, mahal pasti itu. Besi begitu. ini cuma $6 nih. Karena kan besi tua kan. Apalagi bekas got kan udah hancurnya kayak apa ya? Enggak, karena yang nadah tahu itu curian pasti. Iya, makanya $6 harganya. Lah besi gue tanya sekarang besi 100 kilo berapa harganya, Pak? Ada Los Angelesnya di sini. Iyalah pastilah pas dibawa kan itu. Iya. Oh besi curian udah pasti. Nggak mungkin dikeloin doang gitu kan. Buset, Iya. semahal apa kok Mahal dikeloin? banget lah. Besi 100 kilo kan. Gila berapa harganya begitu? Nah, tapi ekstrim sih. Kenapa nggak maksudnya nggak kapal-kapal tua misalkan? Itu ada juga tuh sebenarnya tuh pencurian tentang kapal tanker tapi. Kapal tanker. Pelaut Somalia bajak laut Somalia. bajak laut Somalia. Sering nyolong kapal tanker juga kadang-kadang. Cuman kalau itu kita bahas di sini terlalu biasa ya. Nah ini yang terakhir nih Son. Ini menurut gua paling gak masuk akal ini Son. Karena yang dicuri itu lonceng dari kuil Buddha Son. Yang beratnya itu sekitar 3.000 pounds. Atau kalau dikilogramin itu sekitar 1.360 kilogram Son. Gila, dosanya double ini. Lah makanya itu dia. Jadi ceritanya gini, di tahun 2005 sebuah lonceng dari kuil Buddha yang terletak di Tacoma, Washington, Amerika Serikat dicolong oleh orang yang sangat nekat Son. Jadi pencurian ini tuh terjadi secara diam-diam Son. Dimana si pencurinya ya kan berhasil membongkar lonceng yang seberat 1.360 kg tadi. Habis itu dibawa pulang sama dia Son. Kan kalau copot jatuh ya loncengnya. Nah itu dia makanya tadi dia bilang, "Wah, ya wajar dong diam-diam pasti." Ini sama dia bisa lonceng yang seberat itu diambil Son, dibawa pulang kan. Gila. Setelah dicuri, lonceng langsung dijual dengan harga yang sangat murah Son. Cuma $500 doang Son. Semua itu. Semua itu $500 Son. Ke toko besi tua seperti biasa ya kan. Pasti di belakangnya ada jaya-jaya ini biasanya. Oh enggak dong. Krakatau apa depannya salah enggak bukan. Jadi ya jauh di bawah nilai sebenarnya gitu kan. Lonceng seperti itu kan mahal sekali Itu sebenarnya. udah artefak jatuhnya kali. Artefak itu ya kan. Bisa dijual cuma $500 doang. Dan Jadi karena loncengnya itu sangat berat, kemungkinan besar mereka tuh menggunakan sebuah alat bantu seperti katrol atau derek kecil untuk menurunkan lonceng dari tempatnya. Setelah lonceng berhasil diturunkan, pencuri kemudian mengangkutnya menggunakan kendaraan besar gitu seperti truk misalnya gitu kan. gila itu sih berat di ongkos itu ya. Nah, $15 mungkin jangan profitnya $100 dong gitu. tergantung karena mobil di Amerika yang paling laku itu selalu yang ada bagasi belakangnya kan. Pick upnya. Pick up pasti mobil pick up paling laku. Jangan pakai mobil pick up sendiri lagi. Iya bisa jadi. Iya kan? Sampai akhirnya operasi berhasil gitu. Secara smooth, nggak ada yang tahu, nggak menarik perhatian, gitu loh. Sedeng. Gila kan? Dan ini di Amerika loh, kan kejadiannya San, di Amerika Serikat loh San. Itu negara yang ibaratnya nomor 1 GDP ya di dunia San sampai saat ini. Bener, Iya bener, kan? bener. Tapi bisa ada aja orang begitu San, nyolong lonceng San. Kesenjangan. Kesenjangan kali ya. Udah jarang-jarang ada kuil kan di sana, kena colong juga ya. Bener. Loncengnya lagi. Maksudnya kan orang-orang pada bagi-bagi kue, masa gua nggak dapetan kuil gitu kan maksudnya gitu kan, San. Minimal gue dapat kuil lah gitu kan. Gue nggak dapat kue ya minimal gue dapat kuil gitu maksud gue. Nah yang terakhir dari gue Zat, ini adalah mungkin orang kalau bilang nih barang gede, ya orang biasa nyebutnya ini nih. Apa itu? Ini adalah tank. Tank. Gila. Jadi ini terjadi di Amerika Zat, di San Diego. Jadi pencurian ini dilakuin oleh Shawn Nelson di tahun 1995. Pasti orang bingung kan lah, emang ini backgroundnya apa nih orang bisa nyolong tank ya? Ternyata dia ini seorang veteran ternyata emang Zat. Oh, ex-military ya? Ex-military. Yang habis itu dia pindah jadi tukang ledeng. Setelah itu masih muda nih, umurnya 35 tahun lah. Dan emang pasti militer itu dia jadi mantan operator tank waktu di Jerman. Jadi setelah dia pensiun ya kan, akhirnya dia jadi tukang ledeng, terus dia buka usaha ya kan. Tapi waktu kejerat alkohol sama narkoba jadi hancur hidupnya. Oh, selalu tuh ya bikin Selalu. hancur hidup orang ya. Jadi waktu itu dia nargetin markas nasional ya. Di situ dia nyolong tank M60A3 dari markas di San Diego itu. Yang gilanya itu dia berhasil ngebobol 3 tank yang kekunci. Wah. Nah pas yang tank ketiga bisa dinyalain sama dia. Dia sendirian kan ini kan? Sendirian. Lu bayangin ini markas angkatan lah anggapannya kan. Dia berhasil nerobos keluar kan dari markasnya itu pakai tanknya. Dia bisa jalan-jalan sampai 6 mil ya. Oh, 6 jauh mil. banget sih 6 mil ya. Jauh banget. Jadi selama perjalanannya itu kurang lebih selama 25 menit ya. Dia ini ngancurin 40 kendaraan ya. Dilindes sama dia, apa ditembak? Dilindes sama dia. Ih, gila. Nggak ada pelurunya soalnya kosong. Sampai apa tiang listrik apa segala macam. Bahkan gara-gara tiang listriknya itu dihancurin semua, sampai 5.000-an rumah itu mati semua listriknya. Blackout ya? Blackout. Ya walaupun kerusakan besar tapi nggak ada korban jiwa di sini sih. Oh. Cuma 1 korban jiwanya. Siapa? Dia sendiri. Mending. Jadi diajar sama polisi kan maksudnya. Oh, ditembak. Pakai
digerobakin sama polisi. Oh iya. Akhirnya dia kena tuh. Soalnya waktu itu dia kehalang sama beton gitulah waktu di jalanannya. Jadi nggak bisa lewat lagi dia. Oh. Itu dia digerebek di situ. Digerebek situ ya. Tapi kan seenggaknya dia udah merasakan satu hari menjadi dua fungsi gitu ya Son ya. Tukang ledeng dan juga supir tank ya kan. Langsung 2 kerjaannya satu hari. Tank, gila jauh banget itu. Seenggaknya ngerasain dia sehari ya kan. Bener. Yang paling sih kan pertanyaannya kok bisa markas angkatan selemah itu gitu keamanannya kan. Dia main masuk aja ya kan. Dia nggak jelas nih orang siapa bisa masuk ke markas ya kan. Iya, padahal markas nasional tuh ya. Markas ini kan nasional tuh di San Diego. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tolong komen di bawah special edition apa lagi yang selanjutnya harus kita bikin gitu ya. Nah jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Yes. Jangan lupa juga join member Discord, semua link ada di deskripsi. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.